Pagi rekan-rekan, kita ketemu lagi di Respon. Kita ikut nimbrung terus yang lagi hangat sekarang ini. Cuma jangan masuk ke pusaran Purbaya terus. Ya, kita ikut di samping-sampingnya sajalah. Satu tentang gaya bicara dan stylenya ya memang itu gayanya dia gitu. Jadi overconfidence dan sebagainya. Kita ikuti saja karena ya kita harus kasih kesempatan. Nanti apa yang bisa terrealisir dalam 2-3 bulan kan ekonomi dia bilang akan kembali pulih dan sebagainya. Kita lihat, karena kalau kita bandingkan dengan Bu Sri Mulyani ya memang Bu Sri itu lebih hati-hati, kalau ini agresif gitu ya. Itu gaya kok. Tapi kalau tentang anaknya yaitu akumulasi dari pendidikan, lingkungan dan tauladan gitu, dan tambahan obrolan di meja makan keluarga biasanya kan gitu, sampai tahu CIA dan sebagainya. Itu kan sebenarnya bukan konsumsi dia, tapi mungkin karena anak itu terlalu pintar bisa jadi ya. Tapi kita tidak usah bahas itu karena itu tidak ada punya kontribusi besar di dalam kepentingan masyarakat Indonesia. Nah, kalau kita highlight substansi masalah yang tanggung jawab Menkyu itu ya, kita akan lihat dari apa. Bu Sri Mulyani itu saya bilang tadi agak hati-hati, kalau Pak Purbaya itu agresif, terus apalagi fokus income pajak kalau Bu Sri Mulyani, kalau Pak Purbaya itu mendrive pasar bergerak. Jadi dia bilang akan tarik 200 triliun dan sebagainya itu adalah untuk mendrive pasar. Kalau menurut saya seperti itu ya. Fiskal ketat kalau Bu Sri Mulyani, kalau ini mungkin fiskalnya lebih longgar. Nah, Bu Sri Mulyani nggak jarang ngomong soal IHSG, kalau ini kan terlalu optimis. Di 2029 katanya bisa 36 ribu ya gitu. Itu naik sekitar 400% kalau kita lihat. Pada 5 tahun terakhir itu average-nya itu 7.600. Paling tinggi 7.900. Tapi itu tadi karena ini gaya, ini overconfidence bisa jadi, overclaim juga bisa jadi, tapi tidak apa-apa karena nanti yang menentukan adalah progresnya. Yang agak sedikit kontradiktif kan, habis gembar-gembor segala macam, terus Pak Purbaya bicara soal gajinya kecil gitu, dibandingin waktu dia di LPS sana itu. Dia nggak tahu gajinya Bu Sri Mulyani dulu waktu ditarik pulang Pak Jokowi itu 825 juta per bulan di IMF. Pulang gajinya 60 juta. Nggak ngomong-ngomong tuh Bu Sri Mulyani. Karena sebuah perjuangan, integritas, dan apa saja itu perlu pengorbanan. Tapi ya kalau kita bicara Bu Sri Mulyani ya masih banyak yang menghujat juga segala macam. Kita ini kan nggak terlalu mengerti, tapi kadang-kadang sok ngerti juga gitu kan. Nah, yang lebih asik sebenarnya Pak Purbaya waktu ketemu anggota DPR kemarin itu saya suka karena apa? Dia ada satu jawaban yang ditanya, bagaimana membayar hutang 1.300 triliun? Jawabnya santai dan itu mengena banget. Kenapa nggak bisa gitu? Wong kita korupsi 3.000 triliun saja bisa gitu. itu telak itu uppercut-nya bagus itu Pak Purbaya. Saya ancungi jempol itu top itu. Terus di dalam sesi itu juga saya dengar tentang MBG. Jadi saya dapat legitimasi atas apa yang saya sampaikan 2 minggu yang lalu tentang MBG itu tidak benar seperti itu yang dibilang Pak Prabowo 21 juta sudah di cover itu. Itu akumulasi porsi makanan Pak Prabowo gitu. Karena di dalam sesi Pak Purbaya bicara di DPR itu ya MBG termasuk terendah menyerap anggaran. Saya lihat di ChatGPT ya memang iya cuma 10% baru selama 1 semester. Jadi dari target untuk memasak makanan itu dari 5.000 baru 1.200. Jadi anggarannya terserap cuma 7 triliun dari 71 triliun. Tapi itu sudah berjalan ya. Yang saya harapkan Pak Prabowo hati-hati tentang angka dan hati-hati tentang presentasi yang disampaikan menteri-menteri yang cuma cari muka. Karena salah satu kepala gizi nasional itu saya lihat juga ngomongnya terlalu ngawur saja gitu ya. Ya itu tentang MBG karena nempel di situ. Terus apa? Yang lain itu tentang 200 triliun itu harus penuh kehati-hatian. Karena apa? Kalau disalurkan tanpa pengetatan, karena macam-macam pengusaha di Indonesia ini termasuk UMKM, ada yang nggak punya laporan keuangan, ada yang nggak bisa ngitung HPP dan sebagainya. Nah, modelnya kita, saya amati, saya ini kan usaha kecil-kecil ya,
Yang salah itu dibandingin keluarga-keluarga Tionghoa di Indonesia itu, kita kalau dapat pinjaman modal kerja itu dibeliin aset. Apalagi dia asetnya kadang-kadang yang konsumtif, ya dinding rumah saja nggak perlu bisa dikeramik sama mereka gitu. Terus apa, beli mobil, beli motor, ya kan? Emang buruh kita aja gajinya 3,2 naiknya ninja kok gitu. Nah ini kan apa ya, mentalitas kalau saya dapat istilah baru itu, orang yang terlalu kesurupan sama uang, udah gitu dia memang berjiwa korup. Ini saya dapat dari ceritanya Lee Kuan Yew itu ada cerita menarik nanti coba kita kalau supaya kita bahas. Nah ini yang perlu dihati-hati itu karena ada yang sedang berjalan sekarang. Jadi ada kredit macet 1,5 triliun itu yang model pinjaman digital. Nah ini juga akan dilakukan oleh Koperasi Merah Putih. Nah 1,5 triliun itu 90% itu yang macet itu anak muda, jadi Gen Z. Itu hati-hati karena bisa saja mereka minjem, mereka memang pakai untuk konsumtif gitu. Tidak ada usaha, tidak ada yang ngontrol. Apalagi Koperasi Merah Putih tadi saya lihat menteri yang baru sudah gembar-gembor ini 0% bunganya, tidak pakai agunan, prosesnya 30 menit, bisa pinjem antara 5 juta sampai 500 juta. Nah ini bagaimana kontrolnya gitu. Kalau memang itu mau diwakafkan, ya sekalian saja dibagi, ya kan? Ada 140 juta lebih kurang petani kita sama buruh tani itu yang kondisinya miskin. Dibagi ke mereka 500 ribu saja satu orang itu cuma 7 triliun. Kalau itu memang mau dikasihkan, itu nggak sampai berapa? Dari 200 triliun kan cuma berapa? Cuma 5%, 6%. Nah, jadi bekerja itu kan nggak boleh gerusah-gerusuh gitu. Jangan yang populis karena kondisinya kayak gini, masyarakatnya memang sedang panas terus ditutupi dengan itu cuma menyiram air kepala panas terus digerujuk air satu gayung gitu. Padahal yang dibutuhkan itu untuk ngerendam gitu kan. Jadi hati-hati. Jadi gerusah-gerusuhnya juga harus diatur. Itu yang menyangkut itu. Kalau terus yang kita nyambung tentang, sebenarnya agak terlambat, cuma perlu saya sampaikan bahwa ada statement Pak Luhut Binsar Panjaitan 1-2 minggu yang lalu tentang OTT KPK yang dia dengan muka yang nggak enak itu selalu mengatakan itu kan kecil-kecil saja gitu, nggak usah terlalu overacting KPK, kalau mau bersih ya di sorga katanya. Ini sama juga dengan Pak Prabowo pada saat mengasih bintang kehormatan kepada Bapak Abdullah Burhanuddin Abdullah gitu. Katanya mau memberantas korupsi. Kecil besar itu sebenarnya substansinya apa gitu Pak Luhut? Anda kan orang senior yang sudah dihormati orang. Jadi ngomong itu nggak boleh sembarangan. Karena kalau kecil dari pakai percentage. Kalau pakai percentage ya 1 triliun 1% itu ya besar. Atau pakai absolute value 1 juta boleh diambil kalau nyolong. Jadi jangan dihukum yang ngambil singkong karena lapar gitu. Jadi Bapak harus juga melihat penegakan hukum di kita ini kan lagi hancur-hancurnya gitu kan. Makanya kenapa gembar-gembor polisi minta dibubarkan dan sebagainya. Ini yang tidak boleh. Jadi contoh-contoh kayak gini ini kayak melegitimasi hal-hal buruk. Jadi mentalitas yang saya sampaikan tadi itu salah satunya seperti ini. Jadi digeruduk dengan kalimat-kalimat bombardir, terus mengiyakan kalau korupsi itu boleh dan sebagainya. Ya makin marah kelakuan-kelakuan mental buruk itu gitu. Apa Pak Luhut juga ada di wilayah itu gitu, ya kan? Bapak juga kalau mau aman ya tunggu aja di sorga, jangan di dunia gitu kan. Kalau itu istilahnya kan. Oke. Terus yang lagi kemarin sih ribut soal Ferry Irwandi. Jadi saya cuma mau menimpali bahwa semua pihak harus hati-hati. Karena dalam keadaan panas, chaos, tengah chaos, itu semua pihak bisa ditunggangi, gitu. Tidak menutup kemungkinan. Apakah Ferry Irwandi juga bersih? Apakah di TNI juga ada penyusup? Kan bisa aja oknum itu disusupin siapa saja. Wong kita di KKB di Papua saja ada yang jual peluru sama KKB, ya kan? Ada polisi, tentara.
yang jual peluru ke mereka. Itu kan apa saja bisa terjadi kalau sudah menyangkut dengan mental, ya. Kadang-kadang perut ini kan nggak bisa ditahan juga kalau sudah lapar, atau yang lapar keinginan gitu kan, bisa jadi seperti itu ya. Ini jadi mentalitas yang tadi saya bilang itu ya, ada cerita dari Lee Kuan Yew itu, ada korupsi, saya baca di TikTok tadi ya, ada korupsi kawannya, korupsi tanah Fasum kayak gitu ya, itu minta ketemu dia nggak mau, karena kalau aku nanti ketemu kau, aku jadi saksi di pengadilan, temuin aja pengacaranya. Akhirnya kawannya bunuh diri karena malu. Kita ini kalau bunuh diri karena malu, waduh bagus ini gitu. Cuma nguburnya pun sibuk kita ini, bisa jutaan yang bunuh diri kan gitu. DPR habis gitu, polisi habis, siapa lagi, pejabat habis gitu. Karena apa? Nyari yang tidak korup ini kan susah kita sekarang. Kayak nyari apa, jarum dalam jerami ya. Jadi saya pikir apa ya, kita ini terus hangat di medsos di mana-mana, mengcounter, mengomentari apapun yang sedang berjalan sekarang ini. Sekali lagi saya sampaikan sama Pak Prabowo, ya sikap Bapak sebagai presiden itu kan terus diamati. Jadi kebijakannya hati-hati Pak, saya selalu ingatkan itu. Kebijakannya harus hati-hati. Saya sebagai rakyat yang harus menghormati presiden, saya tetap kasih masukan gitu. Saya bukan, sekali lagi, kalau kemarin ada orang-orang yang selalu menyerang Pak Jokowi segala macam, kan mereka sekarang itu rada mingkem, tidak menyerang Pak Prabowo. Saya nggak tahu apakah mereka sedang cari cara menjilat atau mau gabung di kabinet Pak Prabowo, ya tidak tahu. Nah, Pak Prabowo juga harus hati-hati, nyomot menteri, jangan asal comot gitu. Karena kemarin juga beredar dari wartawan Kompas ya, Pak Suhartono, yang mengatakan Bu Sri Mulyani itu salah satu yang membuat dia gerah juga karena dia bukan Menteri Keuangan, dia juru tulisnya Pak Prabowo katanya. Bapak kalau tidak bisa memberi empowering, kewenangan kepada menteri, itu pasti program Bapak tidak bisa jalan. Percayalah, percaya ya. Saya pernah juga di posisi itu, mau direkrut sebagai marketing director, tapi saya dibisikin kawan saya, kalau dikerja di sana percuma karena yang ngatur yang punya juga, karena saya terus urung ke situ. Jadi kalau tidak bisa memberi empowering, Bapak akan capek sendiri dan orang lain juga akan capek kalau ditaruh di satu tim sementara kerjanya nggak jelas ya. Karena ukuran-ukuran pekerjaan itu harus ada parameter dan sukses indikatornya ya. Begitu saja Pak Prabowo, terima kasih, semoga kita sehat-sehat saja karena kondisinya lagi tidak baik gitu ya. Kita sama-sama menjaga emosi, perilaku, mulut dan sebagainya ya. Saya pikir begitu saja, nanti kita ketemu lagi di Respon untuk ngobrol yang lebih hot lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum.